Oke, welcome di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu atau yang kita kenal dengan indefinite integral. Nah, integral tak tentu ini kita akan lihat di video ini ya. Ini khusus untuk saya khusus menjelaskan tentang integral tak tentu. Oke, langsung aja kita lihat, tapi sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya videonya. Thank you. Nah, kita lihat aja langsung integral tak tentu ini. Misalkan fungsi yang aslinya itu adalah fx ya, dan turunannya sebetulnya adalah f kecil ya, fx. Nah, melalui proses integrasi terhadap x, maka kita bisa temukan si fx, f kapital X itu ya, dengan notasinya adalah seperti berikut ini. Nah, kalau turunan dari fx per dx itu adalah dfx per dx ya, turunan fx terhadap si x itu adalah fx, maka integral dari fx tadi adalah f kapital X ditambah C. Nah, sisi kiri yang ini dibaca dengan integral fx terhadap x ya. Sedangkan fx itulah integralnya, integrannya, fx tambah C itulah integral atau turunannya ya dari sebuah fungsi fx, dan C itu adalah konstanta integrasi. Nah, notasi ini yang dinamakan dengan indefinitive integral. Kenapa disebut indefinitive? Berarti integral tak tentu ya. Karena hasilnya si fx tambah c ini ya nilainya akan berubah tergantung dari nilai si x. Oke, jadi nilainya akan berubah dari nilai variabel x. Bahkan kalaupun c-nya ditetapkan. Oke ya. Nah, ada beberapa aturan di dalam integral tak tentu. Yang pertama adalah integral dari dx sama dengan x ditambah c itu sama dengan, oke, ini adalah sama dengan, kalau kita buatkan gini, integral dari dx itu berarti sama dengan x ya ditambah c. Nah, karena di sini ini artinya adalah 1 dx, integral dari 1 itu adalah x. Kenapa x? Karena kita integralkan terhadap si x. Kalau saya buatkan integral dari dA, ya berarti a. Oke, jadi tergantung kita integralkan terhadap siapa. Oke, integral dari 1 dx yaitu x tambah c ya. Kemudian kalau integral dari a dx, a itu adalah konstanta ya. Maka langsung aja ax ditambah dengan c. Ini sama dengan, boleh kita tuliskan a integral dari dx. Atau boleh aja sama dengan kita bisa tuliskan ax ditambah c. Nah, contoh. Integral dari 3x. Oke, kalau kita mau buatkan integral dari 3x, integral 3x berarti, integral 3dx berarti adalah 3 integral dx. Tadi integral dx itu adalah 1 kan. X kan ya. Berarti adalah 3x ditambah dengan c. Nah, ini karena ini adalah integral tertentu ya. Oke, kemudian kalau kita buatkan si integral x pangkat n dx ditambah dengan 1 per x pangkat n dx berarti itu sama dengan, konsepnya adalah cara gini. 1 per tambahkan pangkatnya dengan 1, x pangkat n plus 1 pangkatnya tambahkan 1. Baru kita tambahkan dengan c. Tapi dengan catatan n-nya nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau sama dengan 1 nanti aturannya beda. Ya, jadi nanti akan ke ln. Oke. Nah, integral dari a x pangkat n ini sama juga dengan a kali integral x pangkat n. Nah, integral pangkat x pangkat n tadi yang ini yang di atas ya. Langsung aja a per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Oke, sama juga n-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, oke, kalau saya buatkan contohnya di sini. Integral dari si x pangkat minus 3 berarti adalah 1 per pangkatnya adalah minus 3 ya. Kita jumlahkan dengan minus 3 tambah 1. Minus 3 tambah 1. Kemudian x pangkatnya jumlahkan aja dengan 1. Minus 3 tambah 1. Maka dapat hasilnya adalah 1 per minus 3 tambah 1 berarti adalah 1 per 2 x pangkat minus 2. Ini tinggal kita buatkan ditambah dengan c. Nah, hal yang sama dengan yang di sini berarti boleh kita tuliskan berarti 5 dikali integral x kuadrat dx. Oke, berarti 5 dikali integral dari x kuadrat berarti 1 per tambahkan pangkatnya ya. 2 tambah 1 langsung aja sepertiga x pangkat 3 dx. Oke, ini kita tinggal kalikan.
ini bukan tambah X tapi adalah ditambah C. Bukan tambah DX, bukan DX ya, tapi tambah C. Atau langsung aja adalah 5/3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Maaf, ini di sini. Ini tambah C. Jadi ini bukan ya. Nah, itulah hasilnya 5X pangkat 3 ditambah dengan C. Nah, yang berikutnya, kalau ada integral dari 1 per X, yang tadi saya bilang untuk X-nya sama dengan 1 ya, maka integralnya adalah ln X. Kalau ada integral dari E pangkat X, E itu adalah bilangan Euler, maka hasilnya adalah E pangkat X tetap sama ya, ditambah dengan C. Oke. Berikutnya, kalau misalnya ada integral dari sebuah fungsi dijumlahkan, maka langsung aja kita integral langsung satu. Integral fx ditambah dengan atau dikurang ya dari integral gx. Oke, kalau ada integral dari k kali fx, ya seperti sifat yang sebelumnya ya, langsung aja kita kalikan dengan konstanta integral dari fx dx. Nah, contohnya, kalau misalnya integral dari x kuadrat, integral dari x kuadrat untuk yang ini. Integral dari x kuadrat berarti adalah 1 per, langsung aja ya, 2 tambah 1 ya, 1/3 ditambah dengan x pangkat 3. Oke, ini artinya adalah boleh kita tuliskan jadi integral dari x kuadrat dx ditambah dengan integral 1 per x dx. Ya, jadi oke, jadi kita langsung bisa integral dari 1 per x berarti adalah ln x, tinggal kita tambahkan dengan c. Nah, itu ya. 1/3 X pangkat 3 ditambah dengan ln X plus C. Nah, gimana kalau yang di sini? Integral dari sini berarti boleh kita tuliskan integral E pangkat X dx dikurang dengan integral 3 per X pangkat 4 dx. Nah, untuk bentuk begini, kita bisa ubah ke bentuk pangkat negatif. Berarti boleh kita tuliskan integral E pangkat X dx ditambah dengan, dikurang dengan integral 3 kali X pangkat minus 4. Jadi kita buatkan ke dalam perpangkatan ya, pembagian ini. Oke, berarti jadi sama dengan integral E pangkat X berarti adalah E pangkat X. Kemudian integral dari 3X pangkat 4 berarti dikurang. Oke, pangkatnya kita 3 per. Pangkatnya ditambahkan 1 ya, minus 4. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Kemudian ini X pangkat minus 4 ditambah 1. Oke, kemudian tambah C. Maka dapat hasilnya E pangkat X dikurang dengan 3 per minus 3. Nah, berarti ya, berarti yang ini adalah habis. Jadi langsung aja hasilnya adalah dikurang dengan X pangkat minus 3 ditambah C. Nah, inilah hasilnya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya ada integral f gx dikali dengan turunannya dari si gx ini, berarti ada fungsi, di dalam fungsi ini ada lagi ya, fungsi gx ya, dan dikalikan dengan g X ya, G aksen X atau turunan dari si X, maka kita bisa misalkan adalah integral dari FU DU. Integral FU adalah ini adalah F kapital U ya ditambah dengan C. Nah, contoh integral dari 1 per X dikurang 2. Oke, kita misalkan X dikurang 2 itu adalah X dikurang 2 kita misalkan adalah U. Oke, X dikurang 2 itu adalah U ya. U sama dengan X dikurang 2. Maka DU-nya adalah dx. Oke, maka boleh kita tuliskan di sini. Ini akan bisa kita tuliskan integral dari 1 per U du. Integral dari 1 per U du berarti adalah ln U ditambah dengan C. Karena di soalnya adalah ditanyakan X, maka kita harus balikan ke fungsi X. Maka hasilnya adalah ln X dikurang 2 ditambah dengan C. Gitu ya. Untuk yang ini, nah kita misalkan adalah X kuadrat dikurang 7 itu adalah U. U itu adalah X kuadrat dikurang 7. Maka DU-nya adalah 2X ya. Di sini ada, kita hubungkan ke sini. 2X menjadi X. Maka boleh kita tuliskan setengah DU berarti sama dengan X ya. Kita gantikan aja X itu dengan setengah DU. Jadi, dan U itu adalah X kuadrat dikurang 7. Jadi fungsi yang ini bisa kita tuliskan setengah DU dikali dengan U pangkat 5. Artinya ini boleh kita tuliskan berarti integral ya. Dari berarti setengah integral U pangkat 5 du. Langsung aja berarti hasilnya setengah
dikali dengan ini U pangkat 5 berarti 1 per tambahkan 1 ya, 1/6 U pangkat 6 ditambah dengan C. Nah, berarti hasilnya adalah 1/12 ya. 1/12 U pangkat 6 tambah C. Tapi di soalnya kan bentuk X, maka kita harus kembalikan. Berarti 1/12 U-nya itu adalah X kuadrat dikurang 7 pangkat 6 ditambah C. Makanya dia hasilnya. Oke, nah gimana dengan soal yang ini? Ini ada hubungannya nggak dengan persamaan yang ini? Oke, kalau kita misalkan inilah U. U itu adalah 5X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 8. Maka DU-nya adalah 15X kuadrat ditambah 3DX. Nah, apa hubungannya ini dengan yang di sini? Ternyata kalau DU itu berarti dengan ini adalah boleh kita tuliskan 1/3 DU, sama-sama kita bagi 5 ya. Bagi 3 berarti sama dengan 5X kuadrat ditambah 1 DX. Nah, yang ini kita bisa buatkan adalah 1/3 DU. Sedangkan ini adalah U. Maka integral ini boleh kita tuliskan integral dari 1/3 DU dikali U pangkat 6. Atau boleh kita tuliskan inilah 1/3 integral U pangkat 6 DU. Berarti hasilnya ini adalah 1/3 dikali 1 per. Ini pangkatnya tambahkan 1 ya. 1/7 U pangkat 7 ditambah C. Maka dapat hasilnya adalah 1/21 U pangkat 7 ditambah C. Oke, dari sini U itu apa tadi? Kita buat yang di sini. Yang ini ya. Jadi boleh kita tuliskan di sini, berarti langsung aja hasilnya 1/21 kali U-nya itu adalah 5X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 8 pangkat ini adalah pangkat 7. Kemudian kita tambahkan dengan C. Nah, itu dia kalau menggunakan pemisalan ya. Nah, kalau untuk yang ini integral U dV sama dengan U kali V dikurang dengan integral V du. Nah, langsung aja kalau bentuk ada U dV, bentuknya adalah U dV ada turunan V ya, dan ada fungsi U. Oke, ini langsung U kali V dikurang dengan integral V du. Jadi boleh kita tuliskan di sini, contoh ya, integral dari X E pangkat X dx. Maka di sini kita misalkan ya, dari yang di sini kita misalkan U itu adalah X. Oke, U itu sama dengan X. Kemudian dari sini ini kita buat aja bentuknya adalah U dV. Kemudian dV-nya itu adalah E pangkat X dx. Oke. Nah, berarti dari sini kalau di sini adalah X-nya ini, U-nya adalah X, maka DU-nya berarti adalah DX. Nah, kalau DV-nya E pangkat X ya, E pangkat X, maka V itu berarti adalah integral dari E pangkat X. Seperti yang di atas tadi, integral dari E pangkat X adalah E pangkat X. Jadi kita bisa tuliskan ini langsung aja hasilnya UV, U-nya adalah X, kali V itu adalah E pangkat X. Kita kurangkan integral dari V du. V-nya itu berarti E pangkat X, du-nya itu adalah dx kan. Oke, langsung aja berarti hasilnya X dikali E pangkat X dikurang integral dari E pangkat X itu adalah E pangkat X ya. Maka boleh kita tuliskan E pangkat X dx. Oke, nah ini adalah ditambah dengan C. Oke, ini boleh kita sederhanakan. Oke, disederhanakan menjadi E pangkat X dikali dengan X dikurang 1 ditambah dengan C. Nah, itulah hasilnya. E pangkat X kali X kurang 1 ditambah dengan C. Oke, nah kita itu saja yang mau saya jelaskan di video ini tentang aturan-aturan integral tak tentu. Terima kasih sudah menonton video saya.
Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Thank you.